bagi kita semua, ya, bagi Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu orang tuamu. Seperti yang kita ketahui, penyakit kanker tumor ini sudah menjadi umum bagi kita semua, ya. Ya enggak? Ya enggak? Kalian suka makannya instan-instan kan? Ya, yang sudah yang bisa menyerang wanita maupun laki-laki. Jadi bukan hanya wanita saja di sini yang rentan terkena kanker payudara, laki-laki juga, ya. Nah, yang ketiga, bagaimana solusi secara sehat dan hemat untuk menghindari penyakit kanker? Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, adakah di sini yang tahu apa itu kanker? Ada yang tahu atau tidak? Nah, ada yang suka main game, dicas terus. Ada enggak di sini? Nah, lebih baik itu dihindari, ya. Ini bahaya sekali. Nah, misalnya yang sering kita lakukan itu bisa memicu juga terjadinya kanker pada otak kita, ya. Jadi mohon kesadaran diri sendiri di sini buat adik-adik yang sering main game, dicas terus HP-nya, ya. Nah, selanjutnya ialah makanan yang mengandung pengawet, contohnya formalin. Ada yang tahu fungsinya? Pengawet apa? Pengawetan mayat. Nah, betul sekali. Fungsi dari formalin cuma satu, yaitu pengawetan mayat atau jenazah. Nah, tapi masalahnya itu zaman sekarang banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ya, mencampurkan pengawet ini pada makanan-makanan kita, ya, dan paling banyak ditemukan pada mie instan maupun makanan-makanan kaleng. Paling banyak sekali di situ. Nah, selanjutnya ialah boraks. Boraks ini ialah zat penyal, ya, yang paling banyak ditemukan pada jajanan bakso maupun sosis. Nah, jadi hati-hati di sini adik-adik, ya, yang pencinta bakso. 24 wanita meninggal karena kanker serviks. Nah, di sini tinggi sekali kasusnya, ya. Itulah makanya didirikan Yayasan Sosialisasi Kanker Indonesia dengan harapan untuk menekan angka kematian yang diakibatkan oleh kanker itu sendiri, ya, khususnya di Kota Samarinda kita ini. Nah, ini merupakan alat reproduksi atau rahim wanita. Ada 3 bagian yang rentan terkena kanker. Ya, yang pertama ialah leher rahim atau serviks, yang kedua endometrium atau badan rahim, yang ketiga indung telur atau ovarium. Ya, nah di sini kita akan bahas satu per satu. Nah, adapun wanita yang berisiko tinggi terkena kanker yang ada di leher rahim atau serviks, yang pertama ialah wanita yang sering bergonta-ganti pasangan. Ini dikemanakan? Nah, biasanya dari beberapa faktor, mungkin posisi bayinya tidak nyaman. Nah, ataupun mungkin di sini puting susunya ini yang masuk ke dalam. Nah, ataupun bayinya ini yang menolak payudara sebelah. Maksud dari sini itu yang berkaki 4, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Ya, hindari makanan yang berzat karsinogen atau pengawet dan lakukan olahraga secara teratur. Nah, jadi misalnya 3 kali suntik ini itu kita bisa terhindar dari yang namanya kanker serviks atau kanker anus sampai 5 tahun ke depan. Ya, misalnya mau lakukan tesnya, itu kita bisa lakukan di rumah sakit yang menyediakan vaksin bernama HPV. Ya, vaksinnya bernama HPV, Human Papilloma Virus. Nah, itu namanya. Ya, ini tidak ditanggung BPJS. Ya, 1 kali suntik orang itu hanya rimpang tengahnya saja. Dia mirip seperti wortel. Tahu wortel? Ada rimpang tengahnya atau hati tengahnya itu? Nah, cuma itu yang kita olah, bukan pinggirannya. Ya, hanya yang tengahnya saja kita olah. Dan kita iris tipis-tipis dan kita keringkan hanya di dalam ruangan saja. Ya, hanya dalam ruangan. Tidak boleh kena matahari, tidak boleh dia di oven. Ya, tidak boleh. Karena ditakutkan kalau dia panas nanti dia menguap, nanti hilang zat anti kankernya. Ya, karena ini dia mengandung 95% zat anti kanker dan mampu mencegah segala jenis kanker dan juga bisa menyembuhkan kanker sampai stadium 3B. Ini ditemukan oleh Profesor Dr. Hendy Wijaya Kusuma, ahli herbal Indonesia. Ya, beliau yang menemukan. Dan